Assalamualaikum. Bagaimana posisi HRD dan akuntan perusahaan ketika badai PHK menerjang? Informasi yang berkembang saat ini bahwa PHK yang mulai terjadi dikarenakan semakin menurunnya daya beli terutama ekspor dari hasil produksi perusahaan manufaktur. Sebagaimana yang telah diketahui, semua hal yang berkaitan dengan sumber daya manusia di perusahaan tidak hanya menjadi urusan HRD sebagai pengelola karyawan perusahaan, namun pastinya besar kaitan dengan Departemen Keuangan. Apalagi jika PHK harus terjadi karena dampak ekonomi mikro dan makro Indonesia yang sulit dihindari perusahaan. Maka harusnya Departemen Finance sudah membaca kondisi ini sebelumnya. Badai PHK yang sudah terasa ini memunculkan pertanyaan, di mana posisi HRD yang menangani masalah sumber daya manusia perusahaan ketika PHK besar-besaran terjadi dalam perusahaan. Juga posisi akuntan perusahaan baik di Departemen Finance, Accounting, Internal Audit, serta auditor independen. Karena banyak perusahaan yang melakukan PHK merupakan perusahaan skala besar. Peran auditor dapat diharapkan oleh pemilik perusahaan agar memberikan masukan tentang dampak-dampak bagi perusahaan terkait kondisi ekonomi yang terjadi. Apalagi ketidakstabilan kondisi ekonomi sudah berlangsung sejak tahun 2020 dan terus berdampak ke beberapa sektor industri di tahun 2022 ini. Ketika keuangan perusahaan sudah atau sedang bermasalah, maka Departemen Finance akan mendapatkan tekanan yang berat karena sejatinya finance merupakan cost center di dalam perusahaan. Sehingga sudah pasti ketika pendapatan perusahaan turun, hal yang banyak dilakukan perusahaan adalah efisiensi atau menekan biaya semaksimal mungkin, seperti memangkas biaya yang tidak berguna hingga ke pengurangan karyawan. Untuk perusahaan manufaktur, ketika penjualan berkurang maka produksi pun ikut dikurangi. Maka bagian yang paling cepat di PHK adalah bagian produksi atau buruh pabrik. Hal ini dilakukan sebagai langkah awal agar perusahaan tidak tutup. Banyak karyawan yang terkena PHK menduga bahwa badai PHK ini karena Undang-Undang Cipta Kerja yang membuat begitu mudahnya keputusan PHK diambil oleh perusahaan. Sedangkan memang banyak karyawan yang tidak tahu persis kondisi keuangan perusahaan, karena memang tidak banyak perusahaan yang terbuka tentang keuangan mereka kecuali perusahaan-perusahaan yang berstatus go public. Maka dalam kondisi sulit seperti ini, peran HRD dan keuangan begitu besar untuk bisa menjelaskan agar tidak terjadi gejolak bahkan demo buruh besar-besaran. Begitu pula peran auditor baik internal dan eksternal harus bisa memberi masukan yang selogis mungkin kepada perusahaan, karena auditor cukup tahu secara komprehensif permasalahan perusahaan dibanding Departemen Keuangan sendiri. Dan auditor juga paham tentang aturan regulator khususnya yang berkaitan dengan perburuhan, hingga ketika harus PHK terjadi, maka auditor juga memberi masukan tentang pesangon yang layak diterima karyawan. Hal ini harus sampai informasi kepada karyawan terutama yang terkena PHK agar karyawan tidak merasa dirugikan. Mengingat di pernyataan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia pun ada aturan tentang pembentukan cadangan imbalan kerja dalam PSAK 24. Meskipun kenyataannya di banyak perusahaan yang telah membentuk cadangan imbalan kerja, tapi tidak sejalan dengan ketersediaan kas perusahaan. Hal ini memunculkan polemik tersendiri ketika PHK terjadi. Bahkan tidak dalam kondisi krisis ekonomi saja, banyak karyawan yang telah di PHK dan diputuskan jumlah pesangonnya, namun hingga beberapa tahun uang pesangon tersebut tidak juga dibayarkan oleh perusahaan. Apalagi di tengah kondisi krisis ekonomi nasional juga global seperti saat ini. Apakah mau dan mampu perusahaan memenuhi kewajiban untuk karyawannya? Kondisi seperti saat ini sangatlah dilematis bagi HRD maupun Departemen Keuangan, karena bagaimanapun HRD dan Departemen Keuangan tetaplah berstatus karyawan yang bukannya tidak mungkin bisa ikut terkena PHK, sehingga tekanan dari manajemen atau pemilik modal akan lebih kuat lagi terhadap dua departemen ini. Sehingga bagaimana menurut kalian yang duduk di Departemen Personalia atau HRD dan Keuangan Perusahaan?